Halo, Shalom Sobat ICC, welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Saya Beth dan hari ini judul Devotion kita hari ini adalah Dapur. Nah, saudara, apa bayangan saudara ketika saudara mendengar kata dapur? Mungkin di antara saudara ada, tempat saya masak mie instan nih. Atau, males ke dapur, ribet, banyak cucian. Atau mungkin ada aja yang jadi tempat healing di dapur. Nah, saya mau menganalogikan perjalanan kita seperti kita lagi mau bantuin orang tua kita masak di dapur. Anggap aja, kita belum pernah tahu dan kita nggak tahu apa yang akan dimasak oleh orang tua kita. Mungkin orang tua kita ngasih tahu, tapi kita nggak tahu nih, apa sih itu masakan apa. Contohnya misalnya masak rawon, dan kita nggak tahu rawon itu bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa, pakai bahannya apa aja, dan kita nggak tahu sama sekali. Respon kita sebenarnya bisa dua sih. Misalnya yang lagi disuruh potongin dagingnya banyak banget, tapi potonginnya harus kecil-kecil. Respon kita bisa dua. Kenapa sih harus potonginnya kecil-kecil? Kayak respon ngomel. Kenapa sih ini daging udah aja langsung aja, atau masak aja, nggak usah dipotong-potongin. Atau respon kita yang satu lagi, kita bisa tetap ngelakuin, walaupun nggak ngerti, tapi kita percaya kalau itu bakal jadi makanan yang enak. Nah, dapur itu seperti proses yang kita alami. Kadang kita bisa enjoy sama prosesnya. Tapi, mungkin juga kita bisa penuh dengan pertanyaan ketidakngertian. Apa sih yang mau dilakuin? Apa sih tujuan dari semua ini? Yang mau kita belajar itu, pertama, Tuhan nganggep kita itu rekan sekerjanya Tuhan. Mungkin di Alkitab ada banyak disebutkan kalau kita anaknya dan kita juga hambanya. Tapi di sini yang aku mau bahas di dalam proses yang kita analogikan sebagai dapur, itu kita rekan sekerjanya Allah. Dan Tuhan itu nggak akan mengerjakan apa yang jadi tugas kita. Jadi misalnya potong daging itu tugas kita, Tuhan nggak akan jadi ngambil alih, motong dagingnya, dan nyelesain itu sendirian. Karena Tuhan nganggap kita itu rekan sekerjanya Tuhan. Dan aku mau bacain satu ayat yang jadi ayat tahunan ICC di tahun 2024. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada tugas yang Tuhan kasih sama kita, yaitu mencari dan mengejar kebenaran firman Tuhan. Contohnya, mengampuni. Mungkin kita disakiti sama pasangan kita atau orang terdekat kita, dan kita udah nggak ngerti lagi kenapa kita harus ngampuni. Tapi kita yang harus mengampuni, kita yang harus act untuk ngampunin. Bisa aja sih kita komplain, kenapa sih harus gini, kenapa harus gitu, dia udah nggak worth it untuk diampuni. Bisa aja kita komplain seperti itu. Tapi sayangnya proses mengampuni itu nggak akan ke-skip. Kita tetap harus melalui proses mengampuni itu. Tapi jangan khawatir, karena Tuhan yang akan ngebimbing kita dan bantu kita untuk bisa melewati setiap proses yang ada. Contohnya, kita balik lagi ke dapur nih. Kita belum pernah motong daging sama sekali. Orang tua kita akan ngajarin kita step by step gimana cara motong daging. Mungkin dagingnya terlalu besar. Mungkin kita ngelihatnya kayaknya, aduh, pegel banget ini motong daging sebanyak ini. Tapi tenang aja, orang tua kita akan di situ nemenin kita, ngebimbing kita sampai kita bisa memotong semua daging itu. Sama aja seperti Tuhan udah kirim Roh Kudus untuk ngebimbing kita di setiap proses yang ada supaya kita bisa melaluinya bersama-sama. Dan ketika ceritanya rawonnya jadi, kita akan amazed betapa enaknya, betapa luar biasanya apa yang Tuhan create dalam kehidupan kita. Dan kita bisa merefleksikan bukan karena kekuatan kita, tapi karena tuntunan Roh Kudus dan juga tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan pengen relationship dalam proses. Saat di dapur mungkin kita nggak ngerti ya, kita mau masak apa yang mau dibikin. Tapi dari setiap keadaan maupun proses yang baik, proses yang mungkin kurang menyenangkan dalam kehidupan kita, Tuhan pengen relationship kita lebih deeper lagi sama Tuhan. Tuhan rindu apapun keadaan kita, dalam kesakitan, dalam kemenangan, dalam kesuksesan kita, mungkin dalam lembah kita, Tuhan pengen
kita tetap terkonek sama Tuhan dan bisa enjoy relationship sama Tuhan. Tuhan pengen juga kita bukan berfokus sama berkat hasil akhirnya, tapi fokus sama Tuhan yang memberi berkatnya. 2 Korintus 13 ayat 13, versi ERV. I pray that you will enjoy the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. So, Tuhan rindu kita bisa enjoy fellowship sama Tuhan di balik semua berkat yang Tuhan kasih sama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang tiada tara Tuhan buat kehidupan kami melalui setiap proses, melalui setiap kehidupan kami Tuhan, perjalanan kehidupan kami setiap harinya. Kami percaya Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menuntun kami Tuhan untuk melalui setiap proses yang ada. Dan kami percaya ketika kami bisa melalui proses itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau yang memampukan kami Tuhan. Ajar kami untuk kami mau terus obey sama apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dan mengejar apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Sobat ICC, God bless you, dan sampai jumpa di devotion berikutnya.